Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil yang sama-sama dimuliakan kedua Masjid Bidiyah serta keluarga para sesepuh dan yang hadir dari sekitar Masjid Bidiyah dan juga dari tempat yang lain, kita indah maupun di luar kita indah, bapak-bapak, ibu-ibu, para ahli ilmu, ahli ibadah, ahli jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk mengkaji Ma'idatus Sama, yaitu Al-Quran, yang insya Allah akan kita lanjutkan kajian kita di surah At-Taubah ayat 50. Surah At-Taubah ayat 50. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tusibka hasanatun tasukhum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Qul hal tarabbasuna bina illa 'iddal husnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'adzabin min 'indihi aw ya'aw bi aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Fala yahzunka amwaluhum wa la awladuhum innama yuridu Allahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qawmun yafraqun. Law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudkhalan lawallaw ilayhi wa hum yajma'un. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. In tusibha hasanatun tasukhu. Jika tusibka menimpamu Muhammad hasanatun, suatu kejadian yang baik, tasukhum, maka mereka tidak senang. Ayat ini Bapak Ibu sekalian masih berkaitan dengan sifat orang-orang munafik yang pada minggu yang lalu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka diajak perang,
maka mereka mau minta izin dengan cara apapun, dengan berbagai cara, minta izinnya kepada Nabi supaya mereka tidak ikut perang. Nah, pada ayat ini, 7 ayat ini, insya Allah akan memberi gambaran kepada kita bagaimana sikap batinnya. Kalau kemarin sikap yang kelihatan. Jadi kalau orang munafik itu kalau diajak perang, dia yang paling berat itu diajak perang. Karena perang itu memberikan kepada kita 2 pilihan. Ketika kita maju perang, bisa jadi kita menang dan kita selamat. Yang tidak mereka sukai itu adalah kita kalah dan kita meninggal dunia hari ini. Sikap seperti ini berbeda dengan sikap yang seharusnya bagi orang mukmin. Jadi bagi orang mukmin, kalau dia sudah beriman, apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka dia akan laksanakan. Itu bedanya. Nah, intusibka hasanatun tasubhum. Jika engkau mendapatkan musibah yang baik, jadi musibah itu sebenarnya dia netral aslinya. Musibah itu sesuatu yang menimpa kita, maka disebut musibah. Musibah itu bisa baik, bisa buruk. Kalau ada orang yang melihat orang lain mendapatkan kebaikan, dia tidak suka, maka ini ciri dari orang munafik. Kita melihat orang lain lagi senang, kita nggak senang. Nah itu bahaya karena dia kedengkiannya itu muncul di hati kita. Intusibka hasanatun tasubhum. Maka kalau ada orang mendapatkan kebaikan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan anugerah, hati kita juga harus mengatakan ya Allah alhamdulillah dia dapat begitu. Karena setan ini selalu masuk ke dalam relung hati kita. Dia mempengaruhi kita. Setan ini memberikan gambaran kepada kita, kok malah dia yang dapat ya? Padahal dia nggak cukup pantas untuk bisa mendapatkan itu, misalnya seperti itu. Ini setan. Maka sifat orang munafik ini kepada Nabi yang pertama adalah dia nggak suka kalau Nabi bersama kaum muslimin itu mendapatkan kebaikan. Intusibka hasanatun tasubhum. Wa intusibka musibatun. Dan apabila Nabi bersama kaum muslimin ditimpa bencana, musibah, bisa buruk di sini musibah. Yaquluna, mereka berkata, qad akhadna amrana min qabl. Kami telah mengambil keputusan yang tepat sebelum itu. Contohnya adalah di perang Uhud. Lalu di perang Badar kaum muslimin menang. Di perang Uhud itu 300 dari orang-orang munafik menyempal dari pasukan yang jumlahnya 1000. Di tengah perjalanan ini mereka keluar dari medan perang. Nah, nanti dalam Islam nanti hukumnya nanti belakangan disebut kalau ada orang yang seperti itu sebenarnya berhak untuk dibunuh. Karena orang ini mengganggu dia. Orang-orang ini menjadi penyakit dalam kehidupan masyarakat. Di perang Uhud itu kaum muslimin draw. Pertamanya menang, lalu kemudian yang kedua dipukul mundur. Bahkan banyak di antara kaum muslimin yang meninggal di perang Uhud itu. Lalu keduanya kembali. Kaum musyrikin kembali ke Mekah, kaum muslimin kembali ke Madinah. Tidak ada yang menang. Tapi dua-duanya mengalami keadaan yang sangat parah dengan meninggalnya orang-orang yang ikut perang. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang munafik akan mengatakan, tuh benar kan? Benar yang kita ambil bahwa sikap kita kalau sesuatu yang menimbulkan resiko yang besar, kita menghindarkannya. Maka mereka mengatakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad akhadna amrana min qabl." Kami telah memutuskan
kami telah mengambil tindakan sebelumnya. Yang tindakan itu ternyata tepat. Nah, di situ. Jadi mereka bersandar pada apa yang dilakukan itu atas dasar sifat yang tidak gentle. Nah, ini yang tidak disukai oleh Allah dalam Al-Quran dari orang munafik itu sikap yang tidak gentle, sikap pengecut. Sikap pengecut, dia kalau berhadapan dengan segala sesuatu yang dalam pertimbangannya itu dia kalah, nah dia akan mundur. Padahal orang mukmin tidak begitu. Orang mukmin selalu menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, tentu dengan perencanaan, dengan berbagai hal, dengan usaha yang sungguh-sungguh. Berbeda dengan sikap mereka. Mereka mau mengambil keuntungan dalam keadaan apapun. Itu yang tidak diperkenankan. Wa yatawallaw. Lalu setelah itu mereka akan berpaling. Wa hum farihun. Seraya ketika mereka berpaling itu menampakkan kegembiraan mereka. Jadi mereka menyombongkan diri. Mereka nggak ikut apa-apa. Mereka hanya keluar dari pasukan perang, nggak betul-betul tidak keluar tenaga di dalam peperangannya ini. Tapi ketika kaum muslimin menang, mereka nggak suka. Ketika kaum muslimin kalah, nah mereka mengatakan benar, ya langkah kita bahwa kita sudah keluar dari kaum muslimin. Jadi orang yang takut menerima resiko, yang resikonya itu kita tidak tahu seperti apa, nah, modelnya seperti orang munafik. Orang beriman itu tidak boleh seperti itu. Dia harus yakin dengan keimanannya, dia akan lakukan. Kenapa kok seperti itu? Dijawab pada ayat berikutnya. Kul, katakan Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Karena orang beriman percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu sudah ada ketentuannya di atas dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam keimanan kita ada iman kepada qada dan qadar. Jadi karena segala sesuatu itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz, kejadian-kejadian apa yang akan terjadi kepada kita, maka orang beriman itu sebenarnya tinggal menjalani kehidupan. Oh, nanti terjadi begini yang buruk, dia bersabar. Menjadi begini yang baik, dia harus bersyukur. Jadi orang mukmin itu di antara sabar dan syukur. Kalau ada orang mukmin yang tidak mau susah-susah dalam kehidupan di dunia, nggak mau mengikuti sabar dan syukur, maka akan ada orang lain yang ditumpanginya untuk menjadi kendaraan dia. Dia bersenang-senang, sementara ada orang lain yang bersusah-susah untuk dirinya. Itu pasti. Karena itu dalam kehidupan ini harus bersama-sama. Nah, terutama ketika kita berkeluarga itu harus bersama-sama, harus menikmati kesulitan bersama-sama, harus menikmati kesenangan itu bersama-sama. Karena nanti takutnya kalau kita ini selama ini dibuat keadaan yang baik-baik saja, ketika terjadi sesuatu yang tidak baik saja, kita sulit menghadapinya. Maka Allah di sini menegaskan kepada kita segala sesuatu yang terjadi pada kita itu sebenarnya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman itu harus dengan keyakinannya dia percaya. Yang kedua, dengan kepercayaannya itu dia harus bekerja. Jadi hidup ini memang untuk bekerja. Dunia ini bukan tempat untuk bersenang-senang seluruhnya, tidak. Dunia ini adalah tempat kita berjuang. Kemarin dikatakan dunia ini adalah tempat kita untuk berjihad. Jihad itu antara lain adalah beribadah dan bekerja. Maka di sini Allah mengatakan tidak akan terjadi sesuatu kepada kita kecuali memang sudah ditulis oleh Allah di sononya. Huwa maulakum. Dialah Allah yang menjadi maula, wakil kita. Wakil kita. Ini keyakinan yang kedua. Orang mukmin harus percaya bahwa kalau ada apa-apa, wakil kita itu adalah Allah. Kalau
kita sudah mewakilkan kepada Allah, apa yang terjadi? Kalau orang itu kuat imannya, maka selesai. Ya Allah, ini begini, saya akan lakukan ini. Lalu saya berserah diri kepada-Mu, selesai. Kenapa begitu? Karena yang mewakili kita adalah pihak yang lebih kuat dari kita, pihak yang mengetahui segala sesuatu, pihak yang mengetahui hal yang gaib yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu, kalau kita mewakilkan kepada Allah, kita tenang. Maka Allah mengatakan huwa maulana. Tapi kalau kita mewakilkan kepada orang lain, manusia, bisa jadi dia memang lebih hebat dari kita, bisa jadi dia sama, bisa jadi dia lebih rendah dari kekuatannya, dari ilmunya, dari semua kapasitasnya dari kita. Oleh sebab itu, kalau kita mencari wakil dari manusia, bisa jadi kita senang, bisa jadi kita kecewa. Tapi kalau pada Allah, harusnya kita tidak kecewa. Karena itu semua orang yang telah bertawakal kepada Allah, ini 9 ayat dalam Al-Quran, itu yang berkaitan dengan tawakal, itu semuanya selalu dimulai dengan usaha yang sungguh-sungguh. Kalau ada orang beriman kepada Allah, bertawakal, lalu dia kecewa, berarti belum sungguh-sungguh usahanya. Semua orang yang telah bertawakal kepada Allah, bila kemudian diiringi dengan usaha yang sungguh-sungguh, nah dia akan tenang. Ya Allah, saya sudah gini, hasilnya saya menunggu. Lalu hasilnya yang terbaik saya terima, hasilnya tidak terbaik pun saya terima. Kenapa? Karena orang mukmin itu orang yang siap untuk menghadapi semuanya dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Karena memang seyogianya orang mukmin itu hanya bertawakal kepada Allah. Memang kita harus di dunianya itu usaha tadi. Kita harus menjalin hubungan yang baik pada semua orang. Kita harus karena jalinan hubungan baik kepada semua orang itu memudahkan kita. Maka sering dikatakan silaturahim itu sesungguhnya adalah jalinan yang baik kita kepada orang. Silah ar-rahim yang mengandung kasih sayang. Kalau kita ini dikenal sebagai orang yang baik oleh orang lain, ketika kita menyampaikan sesuatu, pasti dia percaya. Kalau kita ini dikenal sebagai orang yang rahim, yang menjalin segala sesuatu itu dengan kasih sayang, pasti ketika kita apa-apa, orang akan respon. Maka silaturahim ini menjadi sangat penting. Kalau silaturahim bagus, nanti berikutnya juga akan bagus. Kemudian yang kedua, kul katakan Muhammad, hal tarabbasu nabina illa ihdal husnayain. Katakan Muhammad, baik kepada orang-orang munafik maupun kepada orang-orang yang muslim yang menjadi pengikutmu dan juga menjadi umatmu nanti. Hal tarabbasu nabina illa ihdal husnayain. Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari 2 kebaikan. Jadi orang mukmin itu selalu berada dalam 2 kebaikan. Tadi kalau dia kena musibah yang buruk itu terbaik buat dia. Jadi musibah yang buruk itu bagi orang mukmin tetap baik. Kenapa? Karena selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, musibah itu bisa mengampuni dosa-dosa dia. Yang kedua, mungkin pula dengan musibah itu Allah mengajari kita supaya kita lebih kuat, supaya kita lebih bekerja. Karena selama ini misalnya kita belum perform di situ. Maka Allah mengajari kita begini. Allah mengajari banyak hal pada kita yang selama ini kita terlena untuk bisa berada pada posisi itu. Maka pada ayat ini
kendati hal yang buruk sekalipun, selama orang itu tetap beriman, itu masih baik buat dia. Ihdal husnayain. Kalau yang terjadi pada kita itu hal yang baik, lebih baik lagi kita. Makanya orang mukmin itu prinsipnya dalam kehidupan, ini terutama yang muda-muda, harus menggabungkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Harus digabungkan. Cari ilmu dalam rangka lillahi ta'ala, bekerja dalam rangka lillahi ta'ala, membayar apapun dalam rangka lillahi ta'ala, melakukan apapun dalam rangka lillahi ta'ala. Jangan dipisah. Dipisah itu maksudnya gini, saya akan bisa-bisa nyari dunia sampai umur saya 50 tahun. Nanti setelah 50 tahun saya akan bisa-bisa untuk akhirat. Jadi dipisah. Kalau ini yang terjadi, kita nggak tahu ada apa. Tapi kalau kita sejak awal itu sudah menggabungkan antara dunia dengan akhirat, itu semuanya akan berjalan. Nah, dengan kuantitas yang lebih baik semakin kita berumur. Karena memang kita sudah melaksanakannya dua-duanya. Ketika kita masih hebat, dua-duanya dikerjakan semuanya. Ketika kita sudah melemah, nah dua-duanya tetap dikerjakan. Karena itu jangan dipisah. Jadi terutama bagi yang muda-muda, semua harus diniatkan untuk akhirat. Mau jalan-jalan kemana, tamasa segala macamnya, niatin untuk akhirat. Niatin untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu tergantung pada niat. Kalau kita bisa meniatkan segala sesuatu, insya Allah nanti akan baik-baik saja. Dan kalau terjadi sesuatu yang buruk, tidak berat. Kenapa tidak berat? Kita sudah biasa. Tapi kalau terjadi yang sesuatu yang buruk itu di luar perkiraan kita menjadi sangat berat. Karena kita memang tidak terbiasa perform di situ. Nah ini persoalannya disebut oleh Allah bahwa orang mukmin itu dalam keadaan apapun dia tetap baik. Ihdal husnayain. Dia menerima musibah yang buruk baik buat dia. Dia menerima musibah yang baik lebih baik lagi. Wa nahnu natarabbasu bikum. Dan kamu menunggu-nunggu bagi kamu wa nahnu natarabbasu bikum, dan kami menunggu-nunggu bagi kamu. Wa nahnu, dan kami natarabbasu bikum, menunggu bagi kamu ayyusibakumullahu bi'adzabin min indihi au bi'aidina. Orang mukmin tadi kan dia diperlakukan oleh orang munafik itu. Nah, tahu kan? Ketika kami menyempal dari pasukan mereka, tindakan kami benar. Padahal itu secara agama itu tindakan pengkhianat. Itu secara agama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilaknat. Karena mereka sudah mau perang, tapi ternyata mereka menyempal dari pasukan perang itu. Ternyata mereka berkhianat. Berkhianat itu kalau dalam perang ya harus dibunuh. Kalau berkhianat itu dalam perang itu harus dibunuh. Karena itu sekarang ini wa nahnu natarabbasu bikum, orang-orang mukmin mengatakan, dan kami menunggu kalian. Menunggu apa? Ayyusibakumullahu bi'adzabin min indihi. Kami menunggu kalian. Kami doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab kepada kalian, agar kalian disiksa di dunia ini. Au bi'aidina, atau Allah menyiksa kalian dengan kekuatan kami, dengan tangan-tangan kami. Yaitu mereka nanti yang terbunuh itu adalah orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan, di perang Badar itu menjadi kuburan bagi tokoh-tokoh utama orang-orang Quraisy yang selama ini memusuhi Nabi. Bisa dilihat itu Abu Jahal, bisa dilihat tokoh-tokoh Quraisy, ada lebih dari 10 tokoh itu meninggal di perang Badar. Itu yang disebut Allah menyiksa mereka, mematikan mereka dengan cara perang. Caranya itu adalah dengan dibunuh oleh kaum muslimin.
itu VIP. Nah, atau kalau nggak begitu, ya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, semoga Engkau turunkan azabmu di tempat itu, karena mereka sudah melampaui batas. Nah, ini yang disebut dengan bi'adzabin min indi. Fatarabbasu, maka tunggulah, inna ma'akum mutarabbisun, sesungguhnya kami menunggu pula, mutarabbisun, menunggu pula bersama. Jadi sebenarnya kalau sama-sama kehidupan masih jauh lebih enak kehidupan orang mukmin dibanding orang yang tidak beriman. Karena orang yang tidak beriman, kalaupun mereka mendapati kehidupan yang baik di dunia, kehidupan di dunia itu bukan baik pada hakikatnya. Nanti ada di ayat belakang. Nah, maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan jauh sebenarnya keadaannya itu lebih enak orang yang beriman dibanding orang yang tidak beriman. Kul, katakan Muhammad, anfiku tau'an aw karhan, berinfaklah kalian baik dalam keadaan taat, dalam keadaan taat itu dalam keadaan sukarela, aw karhan, atau kalian berinfak itu dalam keadaan terpaksa. Siapa ini? Ini adalah orang-orang munafik yang ada di Madinah. Orang-orang munafik yang ada di Madinah itu mereka mengambil dua sikap. Yang pertama, minta izin kepada Nabi untuk tidak ikut perang. Padahal sikap mereka itu sebenarnya lebih setuju kepada orang musyrik yang ada di Mekah. Kenapa mereka minta izin perang? Karena mereka takut mati. Yang pertama. Yang kedua, kenapa mereka minta izin perang? Supaya tidak diketahui oleh orang-orang musyrik Mekah bahwa mereka pro kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu, selain mereka minta izin seperti itu, mereka juga memberikan kontribusi dalam bentuk harta. Jadi mereka juga setor uang kepada Nabi itu. Ini kami serahkan harta kami untuk dijadikan sebagai sarana untuk perang. Silakan digunakan apa saja. Seakan-akan mereka membantu. Padahal ini sikap mendua, supaya di kalangan kaum muslimin mereka dikatakan mereka ikut kontribusi, padahal itu kontribusinya itu karena ada kepentingan dirinya. Kan sering kita bisa melihat orang seperti ini. Oh, dia nggak hadir, dia nggak ini, tapi dia ikut berkontribusi. Padahal dia sebenarnya punya pemikiran yang lain. Inilah sifat dari orang munafik. Pada saat yang sama, orang-orang munafik ini tidak ingin diketahui oleh orang musyrik bahwa mereka pro Muhammad. Aslinya, kalau mereka mau tinggal di Mekah, nggak mungkin juga. Lebih memungkinkan mereka tinggal di Madinah, karena kaum muslimin itu lebih bersifat kasih sayang. Nabi mengizinkan ketika mereka tidak ikut perang, walaupun nanti Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat ini katakan kul anfiqu tau'an aw karhan, orang-orang yang tidak beriman walaupun mereka berinfak itu sukarela. Misalnya mereka bantu kawan-kawannya yang tidak beriman, mereka mensedekahkan hartanya gitu. Dikasih hartanya kepada orang muslim sekalipun, Allah mengatakan lam yutaqabbal minkum. Lam itu sekali-kali tidak. Jadi tidak akan pernah yang mereka infakkan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu sebabnya karena di sini disebutkan innakum kuntum qauman fasiqun. Karena mereka fasik. Mereka kelihatannya berbuat baik, tapi berbuat baik itu sebenarnya
ada tujuan politis, gitu. Ada tujuan tertentu yang berbeda. Inilah yang membedakan dengan kalau orang yang beriman yang berinfak. Kalau Bapak Ibu berinfak di masjid tujuannya apa, Bu? Oh, saya lillahi ta'ala. Kalau tujuannya ada, saya biar dikatakan sebagai orang yang selalu berinfak, ada lain lagi ya ceritanya. Karena itu berinfak itu perlu diistiqomahkan. Karena latihan infak yang kecil, begitu kita infak yang besar itu kita sudah tenang, akan tetap ikhlas. Tapi enggak kalau kita jarang berinfak, kemudian kita infak besar gitu. Nanti ini hati kita yang harus kita tahan. Nah, maka dalam konteks ini orang yang tidak beriman, walaupun mereka berinfak kepada orang yang beriman sekalipun, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi mereka tidak beriman kepada Allah, bagaimana bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu yang selalu dilakukan itu bahwa orang itu harus ikhlas. Ikhlas itu bukan tidak tertuju, tidak. Ikhlas itu bukan berarti tidak tertuju kepada siapa-siapa. Ikhlas itu hanya tertuju kepada Allah. Ya Allah, saya niatin dan mau diapa-apain silahkan aja. Saya yang penting sudah ikhlas kepada Allah. Kita udah gak mikir lagi nanti setelah itu. Kadang kita kalau berinfak itu masih mikir, loh kok sudah saya infakkan kok begini. Nah, jadi mengganggu keikhlasan kita. Yang tadinya ikhlas, jadi nggak enak hati kita, loh saya kok berinfak kok malah digunakan begini, gitu. Udah lepas saja kalau sudah infak. Karena keikhlasan itu dibutuhkan di dalam amalan kita. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi. Ini alasan yang berikutnya. Selain mereka fasik itu mereka melakukan kebaikan tapi sebenarnya keluar dari ketaatan kepada Allah, tidak beriman. Mereka berinfak karena ada kepentingan politis. Ini orang musyrik. Yang kedua, wa mana'ahum, dan yang menghalangi infak mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain adalah annahum kafaru billahi wa bi rasulihi. Karena mereka ingkar, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, maka tidak akan nyampe. Maka orang yang tidak beriman, dia baik-baik, dia menjadi donatur di banyak tempat, itu nggak akan diterima di sisi Allah. Diterimanya di mana? Di dunianya sudah selesai. Di dunianya itu dia sudah mendapatkan kebaikan. Dia terkenal sebagai orang yang dermawan, terkenal. Kita melihat Bill Gates misalnya, orang dermawan. Dermawannya apa? Dia misalnya membangun perpustakaan yang ada di Amerika. Itu bagus. Tetapi karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebaikannya itu berhenti di dunia. Dia terkenal, orang-orang mengetahuinya sebagai orang yang baik, tetapi tidak sampai kepada Allah karena tidak beriman kepada Allah. Sama dengan kalau kita ngirim sesuatu tidak ditujukan kepada Allah. Maka tadi menjadi penting ikhlas. Ikhlas itu apa-apa lillah, ya Allah, saya lillahi ta'ala. Ada apa-apa lillahi ta'ala. Kadang-kadang kita terganggu dengan orang lain. Bu, ini begini loh, ini dipakai begini, ini begini. Nah, udahlah. Nah, lewatin aja, di skip aja, udahlah. Saya yang penting sudah meletakkan di situ. Allah yang mengetahuinya. Nah, di situ. Jangan sampai keikhlasan kita ini nanti terganggu dengan hal-hal yang lain. Wala ya'tunas shalah. Ini yang kedua. Illa wa hum kusala. Orang-orang yang infak ini tidak diterima infaknya karena
mereka malas untuk melaksanakan sholat. Padahal dalam agama Islam sebelum berinfak harus sholat dulu ya. Sholat itu menjadi standar yang pertama. Maka kalau ada orang yang sudah beriman kepada Allah tapi dia tidak sholat, nah, jarang-jarang dia sholat, karena ini ya Allah ini berat, kasihan. Karena sholat ini menjadi tumpuan yang pertama dalam amalan kita. Kalau sholatnya itu sudah bisa baik, sudah bisa khusyuk, nanti yang lainnya lebih mudah. Tapi kalau sholat saja kita belum merasa nyaman dengan sholat, belum merasa lega kalau sudah sholat, belum merasa bahwa kalau sudah sholat itu sudah tenang, gitu. Nah, berarti masih bermasalah. Yes. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang ikut sholat juga bersama orang mukmin, tapi dia kusala itu dia malas. Sholatnya itu karena yura'unan nas, karena ingin dilihat oleh manusia. Jadi ingin dilihat oleh manusia. Nah, ada kepentingan lagi. Jadi orang munafik itu selalu dia berpikir untuk kepentingan dirinya. Yang ketiga, wala yunfiquna illa wahum karihun. Dan mereka tidak berinfak itu kecuali sebenarnya dalam hati mereka itu mereka terpaksa. Mereka sebenarnya nggak mau berinfak, gitu. Tapi karena untuk menutupi sikap mereka, untuk membuat orang mukmin itu menggambarkan kepada mereka bahwa mereka orang-orang baik, yang walaupun nggak ikut perang, tapi mereka berkontribusi harta, maka itu mereka lakukan. Padahal aslinya kalau nggak ada begitu nggak mau dia. Inilah sifat-sifat duniawi yang menghalangi amalan seseorang. Makanya berat untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah memberikan pengajaran yang berikutnya kepada Nabi dan juga kepada kita. Apa itu? Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Janganlah mengherankan kalian, membuatmu kagum. Jangan membuatmu kagum. Apa? Amwaluhum, harta-harta orang yang tidak beriman, wa auladuhum, dan juga anak-anak mereka. Jangan membuatmu kagum, gitu. Lalu membuatmu pengen seperti mereka. Kalau gitu, saya pengen seperti mereka aja deh. Saya tinggalkan keislaman saya. Mungkin dengan saya meninggalkan keislaman saya menjadi orang yang kaya, misalnya begitu. Kan kaya itu juga tidak tiba-tiba. Kenapa kalau kita pengen kaya, tidak kita sertakan juga keimanan kita saja? Bukankah itu lebih aman? Maka tadi kepada yang muda-muda tadi itu ini niatkan segala sesuatu itu dunia akhirat. Sehingga kalau kita punya tujuan-tujuan dunia, niatkan juga akhirat. Tujuannya adalah ketika kita mencapai tujuan itu, misalnya kita ingin jadi orang yang kaya, maka kita tidak akan pernah lupa agama. Karena selama perjalanan ini kita tidak pernah meninggalkan agama. Tapi kalau kita pisah tadi, tidak bisa. Ya udah, saya sekarang bisa nyari dunia. Kita nggak akan ke masjid-masjid itu. 40 tahun nggak ke masjid, gitu. Nanti kalau udah 50 tahun, 40 tahun lebih, baru ke masjid. Ke masjid pun susah, gitu. Kenapa susahnya? Ya ada sakit lah, ada inilah, ada itulah, ada yang harus diterima lah. Itu macam-macam semuanya. Penyakitnya datang sendiri. Dan semua halangan-halangan untuk menyebabkan kita tidak bisa ke masjid itu datang semuanya. Jadi makanya jangan dipisah. Oleh sebab itu kita boleh punya orientasi dunia yang hebat, tetapi harus menyertakan akhirat. Wala tujibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan engkau kagum dengan harta orang-orang yang tidak beriman. Mereka tentu lebih kaya, gitu. Tapi sebenarnya kekayaan itu
tidak selalu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Banyak orang Muslim yang lebih kaya dari mereka. Orang-orang Arab itu, raja-raja di emir-emir yang ada di Saudi, di Qatar, di Uni Emirat Arab, itu kan lebih kaya dari mereka. Sekarang klub-klub yang ada di Eropa itu yang menguasai mereka. Ini artinya apa? Artinya bahwa kekayaan itu bukan sesuatu yang bisa diraih oleh orang yang tidak beriman saja. Bahkan ada yang lebih hebat lagi dari mereka. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, yang walaupun mereka berinfak dengan seluruh hartanya, Allah menjamin bahwa dia akan tetap menjadi orang kaya. Coba, yang menjamin itu Allah. Lebih hebat mana mereka dengan Allah? Nah, di situ. Maka ada dalam Islam itu sahabat yang mereka habis-habisan dalam berinfak, sehingga Allah juga habis-habisan memberikan jaminan kekayaan kepada mereka. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa kuasa Allah ternyata masih di atas usaha manusia. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Banyak di antara orang-orang yang kaya, yang tidak beriman itu, kekayaannya menjadi sarana untuk menyiksa dia nanti di dunia. Banyak sekali kaya dengan semua segalanya gitu. Begitu ujung-ujungnya nanti dia jatuh miskin. Banyak sekali. Ujung-ujungnya sakit, nggak ada sembuhnya di situ. Kalau mereka dibuat seperti itu, mereka rugi karena mereka tidak ada keimanan. Tapi kalau orang yang beriman gitu, dalam keadaan sakit sekalipun masih beruntung dia, karena sakitnya itu bisa mengurangi dosa-dosa dia. Karena sakitnya itu bisa dia jadikan sebagai pelajaran. Maka selama orang itu masih punya iman, pada hakikatnya dia masih dalam keberuntungan. Oleh sebab itu harus dijaga iman kita itu. Iman itu hal yang sangat asasi dalam kehidupan, hal yang sangat mendasar itu iman. Kalau imannya sudah hilang, udah hilang akhirat kita. Padahal dunia ini nggak seberapa dibanding dengan kehidupan akhirat. Amalan kita itu nggak seberapa sebenarnya dibanding dengan yang akan dibalaskan oleh Allah di akhirat. Maka kenapa kita nggak serius dengan amalan-amalan kita? Amalan kita adalah portofolio kita. Salat kita adalah pengalaman rohaniah kita yang akan membawa kebaikan nanti di akhirat. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan kelak mereka akan mati dalam keadaan kafir. Ini yang berat. Padahal Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalau sudah beriman itu meninggal jadi tidak beriman. Itu kerugian yang luar biasa. Kerugian yang nggak bisa dibeli oleh dunia dan seisinya. Iman itu lebih mahal dari dunia dan seisinya. Karena dunia dan seisinya ini nggak ada nilainya apa-apa nanti dalam kehidupan di akhirat, kecil dia. Maka sering Allah mengatakan orang-orang yang diberikan kekayaan di dunia itu sebenarnya kenikmatan yang qalila. Itu sedikit dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat. Wa yahlifuna billah. Dan mereka orang-orang munafik itu seringkali bersumpah atas nama Allah gitu. Maka seringkali Wallahi gitu untuk meyakinkan orang mereka mau bersumpah atas nama Allah walaupun itu enggak benar gitu. Wa yahlifuna billah innahum laminkum. Mereka bersumpah seperti itu dalam rangka menyatakan bahwa mereka itu bagian dari orang mukmin. Innahum laminkum. Lalu Allah menjawab, wa ma hum minkum. Mereka sebenarnya
bukan mukmin, mereka bukan orang yang mukmin. Gitu. Walakinnahum qaumun yafraqun. Tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepadamu. Ini orang-orang munafik. Jadi tadi kami sebut orang munafik ini memang lebih nyaman bersama orang yang beriman. Karena mereka kalau bersama orang beriman itu masih mendapatkan sifat kasih sayang. Tapi kalau mereka bersama orang-orang musyrik, ketahuan nanti kemunafikannya. Sehingga mereka tidak bisa berkutik kalau bersama orang-orang musyrik. Lau yajiduna malja'an, seandainya mereka memperoleh tempat perlindungan, au magharatin, atau mereka bisa berlindung di dalam gua-gua, au mudakhalan, atau seandainya mereka punya bunker di tanah, lawallau, maka niscaya mereka akan pergi dari kaum muslimin menuju ke sana. Lawallau wahum yasma'u, mereka akan segera meninggalkan kaum muslimin. Ini untuk menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian bahwa orang munafik itu sebenarnya dia tidak nyaman dalam kehidupan mereka. Nah, sehingga seandainya ada tempat di luar kaum muslimin, di luar musuhnya kaum muslimin, orang-orang musyrik, maka mereka akan ke situ. Maka pada ayat ini sampai dikatakan seandainya ada malja, tempat yang bisa mereka berlindung di dalamnya dengan aman, atau enggak, kalau enggak begitu, ada gua-gua, ada tempat-tempat berlindung yang mereka dengan itu menjadi aman, gua-gua, atau bunker-bunker yang mereka juga bisa berlindung di dalamnya, maka mereka akan segera ke situ. Karena apa? Karena mereka ingin mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Karena mereka tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pada pelajaran kita kali ini adalah bahwa yang pertama, kita bisa melihat bagaimana mentalitas orang-orang yang munafik. Jadi mentalitas orang-orang munafik ini adalah mentalitas yang berada di tengah-tengah di antara orang mukmin dan orang yang kafir. Mentalitas yang seperti ini tidak dibenarkan dalam Al-Quran. Maka yang harus dihindari adalah apakah orang yang beriman bisa menjadi orang munafik? Sangat bisa. Sangat bisa. Oleh sebab itu sikap-sikap kita ketika melakukan segala sesuatu itu harus berada pada posisi yang pas, supaya kita nanti tidak berada pada sikap yang munafik. Nah, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan keuntungan kepada kita orang yang beriman. Karena selama kita beriman, maka selama itu pula kita aman. Iman itu memberikan keamanan. Walaupun misalnya hidup di dunia ini kita mengalami kesulitan-kesulitan dan lain sebagainya, ya itu kita memang harus kita perjuangkan. Jadi kita harus perjuangkan, kita harus bisa bersabar, kita harus kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesulitan yang ada di masing-masing kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan kemudahan, kita menjadi lebih baik lagi untuk menempuh kehidupan pada masa-masa yang akan datang. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian juga kekurangannya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.